Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Juli 2022 dengan judul Apa Saja Yang Kita Minta Dalam Namanya Ia Akan Lakukan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Berjalan di jalan iman yang sempit. Percayalah pada semua janji Tuhan. Percaya pada Tuhan meski dalam kegelapan. Itulah saatnya untuk beriman. Tetapi engkau sering membiarkan perasaan mengatur hidupmu. Engkau mencari kelayakan dalam dirimu sendiri ketika engkau tidak merasa dihibur oleh Roh Allah dan putus asa karena engkau tidak dapat menemukannya. Engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus, Yesus yang mulia. Engkau tidak menjadikan kelayakannya untuk menjadi segalanya. Hal terbaik yang bisa engkau lakukan tidak akan menghasilkan kebaikan di hadapan Tuhan. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkanmu. Darahnya yang akan menyucikan engkau. Tetapi engkau harus berusaha keras. Engkau harus melakukan apa yang engkau bisa lakukan. Bersemangatlah dan bertobat, lalu percayalah. Disalin dari buku Testimonies jilid 1, halaman 167. Saya melihat bahwa jika kita tidak merasakan jawaban langsung atas dosa-dosa kita, kita harus berpegang teguh pada iman kita dan tidak membiarkan ketidakpercayaan masuk, karena itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun darinya. Keyakinan kita pada Tuhan harus kuat, dan saat kita sangat membutuhkannya, berkat akan turun ke atas kita seperti hujan deras. Ketika para hamba Tuhan berdoa untuk meminta roh dan berkat-Nya, terkadang itu datang dengan segera, tetapi itu tidak selalu diberikan. Pada saat seperti itu, jangan menjadi lemah. Biarlah imanmu megang teguh janjinya, bahwa itu akan datang. Biarlah kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan seringkali berkat itu akan datang ketika engkau sangat membutuhkannya. Dan engkau secara tidak terduga menerima pertolongan dari Tuhan ketika engkau menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tidak percaya dan akan dimampukan untuk mengucapkan firman dengan jelas dan penuh kuasa. Disalin dari buku Testimonies jilid 1, halaman 121. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena janji-Mu dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami. Apa saja yang kita minta dalam namanya,
Tuhan akan lakukan dan yang terbaik itu bagi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit. Kiranya Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dan roh dedikasi di dalam pelayanan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, para tukang, material yang digunakan, terlebih perizinan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan untuk menolong semuanya ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati KKR, Tuhan memberkati belajar Alkitab interaktif online, dan juga setiap KPA. Semua narasumber, buku Alkitab, dan juga pembicara, kiranya Tuhan memberkati selalu. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, berikan hikmat pengetahuan sorga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.